zinata arsy wa midada kalimati. Hanya kalimat yang ringkas yang mungkin tidak selesai dibaca dalam waktu kurang dari 1 menit, tapi pahalanya bisa menyerupai zikir yang dibaca selama berjam-jam. Jadi kalau orang yang berilmu itu ketika dia beribadah, dia akan mendapatkan nilai yang lebih karena dia tahu apa yang Allah inginkan, Allah sukai dalam waktu-waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada kita itu agar kita beribadah seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hanya kita beribadah sesuka hati kita, tapi apa yang Allah inginkan. Allah menginginkan di waktu-waktu tertentu itu manusia menjalankan ibadah tertentu. Seperti halnya kenapa sholat 5 waktu itu dibagi di jam-jam tertentu, enggak dibebaskan saja. Kenapa ada waktu-waktu terlarang untuk sholat? Karena Allah SWT ingin menguji kita dengan syariatnya itu. Ada perintah, ada larangan. Itu semuanya adalah bentuk ujian. Orang yang berilmu, dia akan tahu apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Bahkan keutamaan ilmu itu bukan hanya ada dalam manusia. Kita lihat firman Allah SWT ketika menyebutkan tentang makanan yang halal dimakan dari hasil buruan. Allah SWT menyebutkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Makanan yang diperoleh dari hasil buruan binatang buruan, baik itu anjing atau elang atau binatang-binatang yang digunakan untuk berburu yang lain. Kalau dia hewan itu adalah hewan yang tu'allimunahun, yang sudah berilmu, disebutkan dalam Al-Quran menggunakan istilah ilmu, yang sudah kalian ajari, maka buruannya halal. Tapi kalau tidak, maka buruannya tidak halal. Maka bahkan hewan saja, anjing saja, dia menjadi lebih tinggi derajatnya ketika dia memiliki ilmu. Dan ketika kita membahas tentang kajian fikih, walaupun judulnya ini adalah fikih, kajian daurah fikih intensif, tapi bukan berarti kita nanti setelah selesai dari sini kita akan menjadi fuqaha, kita akan menjadi orang-orang yang bisa untuk menyaingi atau sejajar dengan para ulama, karena kita belajar tarafnya hanya sebatas kita ingin seperti mereka walaupun kita bukan mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihin walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku tidak seperti mereka. Maka kita mencintai para ulama, kita mencintai para fuqaha, dan tasyabbahu illam takunu mithlahum inna tasyabbuha bil kirami falah. Kalau kalian tidak bisa menjadi mereka, maka paling tidak menjadi seperti mereka. Karena menyerupakan diri dengan orang-orang mulia itu adalah satu keberuntungan. Maka meskipun kita tidak menjadi ulama, tapi kita berusaha untuk menjadi seperti mereka, karena tasyabbuh bil kiram adalah falah. Kita menyerupakan diri dengan orang-orang yang mulia itu adalah sebuah keutamaan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang manhaj istidlal, tentang metodologi mengambil dalil. Dan ada kesalahan mendasar yang ingin beliau tekankan di awal. Bagaimana orang-orang itu salah dalam memahami agama atau bahkan tersesat dalam memahami agama. Makanya tema kajian kita ini adalah meniti fikih dengan basirah. Kita harus ketika mengajarkan ketika kita mengamalkan ajaran agama itu, kita tidak hanya sekedar atas dasar semangat saja, tapi kita harus didasari atas ilmu. Karena semangat tanpa ilmu akan menjadikan orang-orang itu tersesat, bagaimana kondisi orang-orang Nasrani. Dan juga kita tidak cukup dengan berilmu saja tanpa ada niat yang baik, karena akan menjadikan orang-orang itu seperti orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi tidak mau untuk mengikutinya. Kesalahan mendasar dalam memahami agama, apa itu? Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, memerintahkan kepada
kita, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Bukan hanya dalam satu bab, satu bagian saja, tapi dalam seluruh aspek agama. Dan ini pula yang berlaku dalam memahami masalah fikih. Kita ketika memahami masalah fikih, kita tidak bisa mengambil hanya dari satu dua dalil. Karena agama Islam itu diturunkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kurun waktu yang lama, 23 tahun. Dan bukan hanya beliau mengajarkan satu kali, dua kali, tapi dalam kurun waktu yang lama itu beliau terus mengajarkan agama Islam yang tidak sekaligus langsung turun jadi seperti sekarang. Maka ketika kita memahami agama, kita tidak bisa memahami agama itu hanya berdasarkan satu ayat saja, hanya berdasarkan satu hadis saja. Karena kalau itu yang dilakukan, nanti akhirnya akan salah. Banyak kelompok yang tersesat karena masalah ini. Beberapa contoh yang disebutkan oleh mu'alif di sini, antara lain, pertama, bukan hanya dalam masalah fikih, dalam semua aspek. Beliau memberikan contoh yang paling besar, misalnya di sini dalam masalah akidah. Ada kelompok dalam Islam yang namanya Khawarij. Mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari buruan. Mereka berusaha untuk memahami agama Islam dan menjalankannya dengan semaksimal mungkin, tapi mereka salah, mereka tersesat. Alasannya apa? Karena mereka hanya menggunakan sebagian dalil dan tidak menggunakan dalil yang lain. Contohnya, mereka mengambil ayat-ayat yang misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Orang yang melakukan kesalahan, kemudian kesalahannya itu sudah meliputinya, kesalahannya, perbuatan dosanya itu sudah terlalu banyak, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ketika mendengar ayat ini, kita bisa saja memahami bahwasanya berarti orang yang melakukan perbuatan dosa itu dia masuk neraka dan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Berarti kesimpulannya, orang yang melakukan perbuatan dosa itu telah keluar dari Islam, dan ini yang dipahami oleh Khawarij. Ayat lain yang serupa dengan itu misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas-batas ketetapan Allah SWT, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Ini juga sama. Berarti kesimpulan dari ayat ini adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Berarti orang yang melakukan perbuatan dosa, pembunuh, penzina, pencuri, itu dia sudah keluar dari Islam, karena dia disebutkan dalam Al-Quran dia kekal di dalam neraka. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, dengan pemahaman yang sama ini juga banyak, dan memang hadis itu sahih. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Orang yang punya saudara tapi tidak mau berkomunikasi, tidak mau berhubungan lagi dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan sepupunya, sudah memutus hubungan, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya berarti orang yang melakukan dosa-dosa itu, kalau dia tidak akan masuk surga, berarti dia akan masuk neraka. Kesimpulannya sama, berarti orang itu kafir. Ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan pada kesimpulan-kesimpulan yang sama. Hadis yang lain yang serupa misalnya, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kerusakannya, tidak merasa aman dari perbuatannya, dari gangguannya. Maka kesimpulannya sama. Orang yang mengganggu tetangganya, jadikan tetangganya itu terganggu, maka dia
juga tidak akan masuk surga. Hadis yang lain misalnya man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang mengaku bahwasanya ayahnya adalah fulan padahal dia tahu bahwasanya dia bukan ayahnya, berarti dia menyambungkan nasab palsu atau mengatakan bahwasanya saya keturunan fulan padahal dia tahu bahwa itu bukan sebenarnya, maka Rasulullah SAW juga mengancam fal jannatu 'alaihi haram. Dia haram untuk masuk surga. Berarti dia akan masuk neraka. Hadis lain juga man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. La yadkhulun nar. Tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Sebaliknya, wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibriya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada walaupun setitik kesombongan. Ini juga sama. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis ini memang kalau dibaca satu persatu, kalau kita memahami agama itu hanya dari satu ayat atau dua ayat, satu hadis, dua hadis, maka kita akan sampai pada kesimpulan itu. Tapi apakah kesimpulan itu benar? Tidak. Kenapa? Karena nanti ada ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang intinya tidak menjadikan kesimpulan kita itu sampai ke situ. Jadi kita perlu untuk memahami agama itu secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan dari hadis-hadis yang kita yang mendukung pemahaman kita saja, ayat-ayat dan hadis yang mendukung pemahaman kita saja, tapi dari seluruh hadis dan ayat itu kita pahami dan kita ambil kesimpulan, dan kesimpulan itu baru benar. Sebaliknya, ada ayat-ayat yang digunakan, ayat-ayat dan hadis, dalil-dalil yang digunakan oleh golongan yang berseberangan dengan Khawarij, golongan Murji'ah, yang menegaskan sebaliknya, yang menyatakan sebaliknya, bahwasanya perbuatan dosa itu tidak berpengaruh pada iman seseorang, dan itu yang menjadi kesimpulan mereka, menjadi akidah mereka. Misalnya ada hadis yang menyebutkan man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah haramahullahu 'alan nar. Barang siapa bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Berarti kalau sudah beriman, dia pasti akan masuk surga karena Allah haramkan neraka baginya. Kalau Allah haramkan neraka baginya dan perkataan Allah itu pasti benar, perkataan Rasulullah SAW ini pasti benar, maka tidak mungkin dia akan masuk neraka karena dia sudah diharamkan untuk masuk neraka. Berarti perbuatan dosa itu tidak akan berpengaruh pada keimanan. Selama kita sudah bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu pemahaman atau akidah yang dipegang oleh Murji'ah. Ada hadis lain yang juga menyatakan kesimpulan yang sama, misalnya man mata wa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dia akan masuk surga. Kesimpulannya sama. Selama bersyahadat, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika mati dia pasti akan masuk surga. Maka tidak perlu takut dengan perbuatan dosa, tidak akan mungkin masuk neraka karena pasti akan masuk surga. Hadis-hadis lain yang serupa, misalnya fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia mengharap wajah Allah. Hadis lain misalnya man ighbarrat qadamahu fi sabilillah haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang kakinya itu berdebu di jalan Allah karena berjuang membela agama Allah, berjihad fi sabilillah, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan pada kesimpulan yang sama. Selama kita bersyahadat, selama kita beriman, maka kita pasti akan masuk surga. Tidak mungkin akan masuk neraka walaupun berbuat dosa apapun. Tapi apakah pemahaman ini benar?
Ini pemahaman yang dipegang oleh Murji'ah. Kita akan melihat nanti. Dalam ayat juga Allah SWT berfirman, "Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah SWT memberi pahala bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman itu, bima qalu, dengan ucapan mereka, dengan ucapan bahwasanya mereka mengatakan la ilaha illallah, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memberikan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya selama seorang muslim itu mati dalam keadaan bersyahadat, maka dia tidak akan masuk neraka, dia pasti akan masuk surga. Ini pemahaman yang parsial, hanya memahami sebagian agama saja. Alasannya kenapa? Karena memahami agama hanya dari sebagian ayat dan hadis saja, tidak memahami dari keseluruhan agama. Padahal ada banyak hadis-hadis lain yang membantah kesimpulan yang mereka ambil, yang bertentangan dengan kesimpulan yang mereka ambil, baik Khawarij ataupun Murji'ah. Misalnya yang membantah tentang pemahaman Khawarij seperti yang tadi kita baca, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di sini Allah SWT menegaskan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik itu bagi siapapun yang dia kehendaki, meskipun tidak bertaubat. Di akhirat kalau ada pembunuh, ada pencuri, di dunia tidak bertaubat, di akhirat apakah pasti akan masuk neraka? Di ayat ini Allah menegaskan Allah akan mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang tadi kita baca bahwasanya yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu syairah. Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada kebaikan walaupun hanya setitik gandum. Jadi walaupun sekecil apapun, selama dia memiliki kebaikan, walaupun dia sudah masuk neraka, dia akan keluar. Ini bertentangan dengan kesimpulan yang diambil oleh Khawarij bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa dia akan kekal di dalam neraka. Maka bagaimana sebenarnya pemahaman yang benar dalam masalah ini? Ini masalah akidah yang perlu kita pahami dengan benar. Kenapa kalau kita mungkin mendengar dalil-dalil yang disebutkan oleh Khawarij, mungkin kita akan mengangguk, oh iya benar, memang ayat-ayat itu kesimpulannya seperti itu. Orang yang melakukan perbuatan dosa dia akan kekal di neraka. Ketika kita mendengar dalil-dalil yang disampaikan oleh Murji'ah, mungkin kita juga akan mengiyakan. Memang dalil-dalil itu memberikan kesimpulan bahwasanya selama kita bersyahadat maka pasti akan masuk surga, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada banyak dalil yang terlewat yang mengarah pada kesimpulan yang berbeda. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah memahami akidah yang benar dalam hal ini, dalam masalah apakah pelaku dosa itu masuk neraka, kekal di dalamnya, ataukah dosa itu tidak akan berpengaruh pada keimanan seseorang sehingga seberapapun dosa yang dilakukan dia tetap akan masuk surga selama dia bersyahadat. Ahlussunnah wal Jamaah memahami dalil itu secara menyeluruh. Ketika kita melihat dalil itu secara menyeluruh, maka kita akan melihat pemahaman yang benar terhadap agama Islam dalam masalah ini. Jadi ada dua kaidah yang disebutkan oleh mu'alif di sini berkenaan dengan surga dan neraka. Bagaimana kita memahami ayat dan hadis yang kelihatannya kontradiktif, bertentangan sepertinya. Dalil-dalil yang dibawa oleh Khawarij dan Murji'ah ini kelihatannya bertentangan. Apakah Quran itu salah atau hadis itu tidak benar? Tentu bukan. Tapi pemahaman orang yang membacanya itu yang keliru. Maka ketika kita membaca teks agama secara umum, kita akan tahu yang benar itu seperti apa. Ada dua kaidah yang disebutkan oleh mu'alif berkenaan dengan hal ini. Kaidah yang pertama diambil dari beberapa firman Allah yang kita baca, misalnya wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati faulaika lahumud darajatul 'ula.
jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia beriman, dia melakukan perbuatan saleh, maka mereka akan mendapatkan surga yang tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka akan kekal di dalamnya. Ayat lain misalnya was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang as-sabiqun, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, orang-orang yang lebih cepat masuk surga akhirnya. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan, mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain misalnya fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua kriteria manusia. Orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kelapangan, mereka akan mendapatkan raihan dan juga surga Naim. Kemudian golongan yang kedua, ashabul yamin, disebutkan dalam ayat ini sebagai golongan kanan. Fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu dari para golongan kanan. Ayat-ayat ini menyimpulkan atau kita bisa mengambil kesimpulan apa dari ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya surga itu tidak hanya satu tingkatan. Surga itu banyak tingkatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang pertama, faulaika lahumud darajatul ula. Mereka mendapatkan tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang tinggi, yaitu Jannatu Aden. Disebutkan di situ nama surganya adalah Jannatu Aden. Kemudian dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang muqarrabin. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang as-sabiqun as-sabiqun. Mereka adalah al-muqarrabun. Ayat yang ketiga menyebutkan tentang ada dua kelompok manusia yang sama-sama masuk surga, tapi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada muqarrabun, ada ashabul yamin. Fa amma in kana minal muqarrabin, yang pertama, kalau mereka termasuk golongan muqarrabin, maka mereka mendapatkan pahala tertentu. Wa ma in kana min ashabil yamin, kemudian yang kedua, ada yang ashabul yamin, mereka akan mendapatkan surga yang berbeda lagi. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya surga itu ada beberapa tingkatan. Bukan hanya ayat-ayat ini saja, dalam hadis lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu punya 100 tingkatan. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para mujahid fi sabilillah ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Antara dua tingkatan itu jaraknya seperti langit dan bumi, sangat jauh tingkatannya. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah. Ketika kalian meminta surga, maka mintalah firdaus, karena surga firdaus itu adalah awsatul jannah wa a'lal jannah, dan dia adalah surga yang tertinggi. Jadi surga yang paling tinggi tingkatannya adalah firdaus. Dari ayat hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan surga itu banyak tingkatannya. Tidak semua orang masuk ke dalam tingkatan yang sama. Bahkan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu jaraknya seperti bumi dan langit, sangat jauh. Dan yang tertinggi adalah surga firdaus. Berarti surga itu ada banyak. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga firdaus itu ada arsy, ada singgasana ar-Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya. Ini adalah hal yang ghaib. Kita tidak perlu membahas di atas surga itu berarti atas itu bagaimana? Apakah berarti surga itu punya gravitasi karena ada bagian atas nanti ada bagian bawah, atau gravitasinya di mana? Karena di bawah surga itu nanti ada surga yang lain. Mana pusat gravitasi? Kita tidak akan bisa memahami alam ghaib dengan pemahaman dunia kita. Fisika di dunia ini tidak akan berlaku di kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Bahkan di kehidupan sekarang pun kita dipisahkan dengan alam ghaib, alam malaikat, alam jin, yang mana di sana tidak berlaku hukum fisika yang berlaku pada kita. Maka
kita imani ayat-ayat dan hadis yang seperti ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa menerapkan ilmu dunia kita, fisika kita di alam akhirat. Di atas surga yang tertinggi itu ada arsy. Maka ayat-ayat dan hadis ini menunjukkan pada kesimpulan yang sama bahwasanya surga itu banyak tingkatannya. Ada hadis lain juga yang disebutkan berkaitan dengan hal ini. Inna ahlal jannah la yarawna man fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri fi ufuqis sama. Wa inna Abu Bakar wa Umar minhum wa an'ama. Para penghuni surga itu akan melihat penghuni surga yang berada di atasnya sebagaimana kalian melihat bintang yang paling jauh itu di ufuk. Jadi sangat jauh jaraknya. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan kesimpulan apa? Bahwasanya ayat-ayat yang disebutkan oleh Khawarij, ayat-ayat yang disebutkan oleh Murji'ah itu belum sempurna pemahamannya ketika dia dipahami hanya berdasarkan dalil-dalil itu saja, dengan melewatkan dalil-dalil yang seperti ini yang menunjukkan bahwasanya surga itu punya banyak tingkatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya ancaman-ancaman orang yang melakukan perbuatan ini tidak akan masuk surga, yang melakukan perbuatan ini tidak masuk surga, itu bisa dipahami bahwasanya dia tidak akan masuk surga tertentu. Karena surga itu banyak tingkatannya. Apa dasarnya? Karena di ayat yang lain atau hadis yang lain menunjukkan kesimpulan yang sebaliknya. Orang yang melakukan perbuatan dosa apapun selama dia beriman, dia akan masuk surga. Berarti tidak mungkin perkataan Rasulullah SAW yang bersumber dari satu sumber itu saling bertentangan. Yang salah bukan hadisnya, tapi pemahaman kita. Yang satu menyatakan bahwasanya pelaku perbuatan tertentu dia akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati misalnya. Jadi kalau ada misalnya orang yang memutus silaturahim, dia di akhirat akan dimasukkan ke surga atau masuk neraka. Kalau kita memahami hadis itu berdasarkan satu hadis saja, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, berarti kesimpulannya dia pasti akan masuk neraka. Kalau kita memahami hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah, Allah akan mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang berkata atau bersyahadat, orang yang Islam mengatakan la ilaha illallah sementara dia juga memutus silaturahim, maka posisinya dia akan di surga atau di neraka. Dua hadis ini kelihatannya bertentangan. Tapi sebenarnya tidak kalau kita memahami agama itu secara menyeluruh. Ayat-ayat yang kita baca tadi dan juga hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya surga itu punya banyak tingkatan. Jadi yang diancam oleh Rasulullah SAW bagi pelaku perbuatan dosa ini adalah surga tingkatan tertentu. Dia tidak akan masuk ke surga yang paling atas. Sementara hadis yang lain menunjukkan bahwasanya dia tetap akan masuk surga. Berarti dia akan masuk surga tapi bukan surga yang teratas. Dia akan masuk surga sesuai dengan kadar keimanan dia. Kaidah yang kedua, memahami tentang surga dan neraka ini, ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, antara lain ayat tentang Ashabul A'raf. Siapa itu Ashabul A'raf? Allah SWT menyebutkan wa bainahuma hijab. Antara penduduk surga dan neraka itu ada pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Dan di atas Al-A'raf itu ada orang-orang yang mengenali masing-masing dari penduduk surga dan neraka. Wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul A'raf itu mereka bisa melihat penduduk surga, bisa melihat penduduk neraka. Ketika mereka melihat penduduk surga, mereka akan berkata kepada penduduk surga, "Salamun 'alaikum." Mereka Ashabul A'raf itu belum masuk surga, tapi mereka sangat ingin untuk masuk surga. Ketika mereka melihat ke penduduk neraka, maka sebaliknya mereka berkata, haula alladziina aqsamtum la yanahumullahu birahmah. Mereka menghinakan penduduk neraka, bahwasanya apakah penduduk surga itu yang dulu kalian cela, dulu kalian maki, dulu kalian hina, mereka sekarang sudah mendapatkan tempat yang tertinggi. Kemudian Allah SWT setelah itu menyampaikan kepada Ashabul A'raf
udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Penduduk atau penghuni Al-A'raf itu kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Ayat yang lain yang memiliki makna yang sama dengan kesimpulan ini, misalnya Allah SWT berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka keluarganya yang mengikuti keimanan itu akan disertakan dengan orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman dengan iman yang tinggi masuk ke dalam derajat surga tertentu, kemudian keluarganya mengikutinya dengan keimanan juga, mereka beriman juga, maka walaupun amalan mereka tidak menjadikan mereka masuk ke dalam surga itu, tapi karena mereka mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Allah mempertemukan kembali mereka dengan keluarganya, maka mereka dijadikan di tempat yang sama dengan para keluarganya. Jadi di ayat ini Allah SWT juga menyebutkan bahwasanya ada orang yang masuk surga, kemudian ada orang yang masuk surga kemudian diikut sertakan dengan orang yang telah masuk surga terlebih dahulu. Hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini juga banyak, antara lain contohnya Rasulullah SAW bersabda, awal zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badr walladzina ala isrihim ka asyadi kawkabin idha'ah. Orang rombongan pertama yang masuk surga itu akan seperti bulan purnama, bersinar terang. Kemudian setelah mereka, kelompok yang masuk surga setelah mereka akan seperti bintang yang paling terang. Hadis ini juga menunjukkan hal yang sama, bahwasanya orang-orang ketika masuk surga itu tidak akan masuk surga sekaligus, tidak akan serentak masuk surga, tapi ada yang masuk surga duluan, ada yang masuk kemudian, ada yang masuk belakangan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, hadis yang setelahnya, wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar wa huwa akhiru ahli an-nari dukhulan laha. Ada orang yang akan menjadi orang yang paling terakhir masuk surga. Hadis yang lain menunjukkan hal yang sama, misalnya yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim bi nisfi yaum. Orang-orang fakir dari kaum muslimin itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya, jaraknya setengah hari. Setengah hari itu setengah hari akhirat, bukan setengah hari dunia. Kalau hitungan di dunia adalah wa huwa 500 am, 500 tahun dunia. Jadi waktu yang lama jarak masuk surga antara orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Kenapa lama? Karena orang kaya tertahan dengan hisabnya yang lama. Jadi diakhirkan hisabnya itu kan ditanya satu persatu. Makanya masuk surganya lama, harus menyelesaikan hisab dulu. Orang miskin walaupun mungkin antara orang kaya dengan orang miskin punya amal ibadah yang sama, sholatnya sama-sama haji, sama-sama puasa, tapi orang yang miskin karena hartanya sedikit maka hisabnya lebih ringan. Kalau orang kaya maka harta yang miliaran itu akan dihitung per 1 rupiah, per sen, per 1/1000 rupiah, dari mana dapatnya, digunakan untuk apa, maka itu yang menjadikan mereka lama untuk masuk surga. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan pada kesimpulan, pada kaidah yang kedua, bahwasanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman di akhirat, mereka akan masuk surga tidak serentak. Ada yang akan masuk surga lebih dahulu, ada yang masuk surga belakangan. Jadi kalau kita tahu kaidah ini, kita bisa menerapkan dalam memahami ayat-ayat dan hadis yang dipegang oleh Khawarij dan Murji'ah tadi. Ketika Rasulullah SAW mengancam ada orang yang tidak akan masuk surga, itu maksudnya dia tidak akan masuk surga duluan. Dia akan masuk neraka dulu. Kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka, baru setelah itu masuk surga. Jadi ini ketika kita memahami ayat dan hadis secara menyeluruh. Ada hadis yang menyatakan dia tidak akan masuk surga kalau melakukan perbuatan dosa tertentu. Ada hadis yang menyatakan orang yang beriman itu pasti akan masuk surga meskipun dia melakukan perbuatan dosa apapun. Maka bagaimana memahami ini? Kita memahami dengan hadis dan ayat-ayat yang lain. Antara lain, kita memahami, kita punya kaidah yang pertama bahwasanya surga itu banyak tingkatannya.
Maka ancaman-ancaman itu ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tertentu, dia tidak akan masuk surga tertentu. Atau kaidah kedua, surga itu tidak akan dimasuki sekaligus. Maka ketika ada ancaman tentang pelaku perbuatan dosa tertentu tidak akan masuk surga, artinya adalah dia tidak akan masuk surga bersama dengan kelompok yang pertama masuk surga. Dia akan diakhirkan masuk surganya. Dan benar, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena neraka itu juga memiliki banyak tingkatan, memiliki banyak pintu, dan juga banyak nama, banyak jenisnya. Ada neraka yang dikhususkan bagi orang yang beriman, ada neraka yang dikhususkan bagi orang-orang yang kafir. Ini adalah salah satu contoh ketika kita memahami ayat, hadis, memahami dalil, hanya melihat dari satu dalil, satu ayat, maka yang terjadi adalah tersesat, salah jalan. Bisa jadi pemahamannya seperti Khawarij, bisa jadi pemahamannya seperti Murji'ah, yang dua-duanya salah, dua-duanya tersesat. Tersesatnya karena apa? Tersesatnya bukan karena mereka tidak menggunakan dalil, bukan karena mereka tidak membaca Al-Quran dan hadis. Tersesatnya justru karena ayat dan hadis, tapi mereka pahami dengan pemahaman yang salah. Kenapa salah? Karena mereka hanya menggunakan satu dua ayat, satu dua hadis saja, dan tidak memahami agama ini secara menyeluruh. Maka bagaimana sikap kita kalau kita mendapati satu ayat atau satu hadis? Kalau ada yang bertanya, bolehkah kita mengamalkan ayat atau hadis yang kita dengar, yang mungkin kita pahami bahwasanya hadis itu pemahaman kita dari bekal bahasa Arab kita, hadis itu memang artinya seperti itu. Apakah benar kita menggunakan satu hadis, satu ayat, kemudian kita jadikan hadis dan ayat itu sebagai dalil, sebagai pedoman untuk kita beragama? Jawabannya seperti yang kita bahas tadi, tidak akan benar dan tidak akan boleh. Kalau kita mengamalkan hadis hanya berdasarkan satu hadis saja, maka bisa jadi kita tersesat. Makanya ada perkataan ulama salaf yang menyebutkan bahwasanya al-hadits madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang paham, kecuali bagi para fuqaha. Kenapa? Karena tidak semua orang yang tahu hadis itu paham agama, apalagi hanya berdasarkan satu hadis saja. Maka kalau ada yang bertanya, kalau misalnya kita mendengar atau kita tahu satu hadis yang baru kita tahu, kenapa kita tidak boleh untuk mengamalkannya? Bukankah Rasulullah SAW itu mengajarkan kita agar hadisnya diamalkan? Atau kita mengetahui satu ayat yang baru kita baca, kita tahu artinya, kenapa tidak boleh untuk kita amalkan berdasarkan dengan ayat itu? Jawabannya seperti tadi, karena agama Islam itu disampaikan secara bertahap. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis, bisa jadi dalam kesempatan lain ada hadis lain yang kalau kita tahu hadis itu, mungkin kita akan menganggapnya bertentangan, padahal tidak. Makanya dalam ilmu usul fikih kita mengenal ada istilah ta'arud, tarjih, hadis yang bertentangan, bagaimana mana yang hadis yang mau didahulukan. Ada namanya mutlak, muqayyad, ada namanya takhsis, ada namanya am. Jadi ilmu usul fikih itulah yang kemudian nanti akan menjadikan kita bisa memahami hadis itu secara benar. Karena misalnya Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan satu hadis, itu beliau tahu siapa yang sedang beliau ajak bicara. Ketika kita mendengar hadis itu atau ketika kita membaca hadis itu, belum tentu hadis itu tepat diterapkan untuk kita. Karena kita orang yang berbeda dengan orang yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kadang berbicara kepada banyak orang. Ketika beliau khutbah, ketika beliau bertemu dengan banyak sahabatnya,
Tapi terkadang juga beliau berbicara dengan 1-2 orang saja, sekelompok orang saja, yang mana ya, ketika beliau berbicara dengan sebagian orang, beliau tahu latar belakang orang itu seperti apa. Jadi beliau tahu bahwasanya orang ini sudah paham. Misalnya ketika hadis-hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau sudah tahu bahwasanya para sahabat itu sudah paham tentang derajat surga, tentang bagaimana orang-orang itu akan masuk surga tidak serentak. Maka beliau menyebutkan hadis itu tanpa memberikan penjelasan atau tanpa memberikan keterangan lebih lanjut bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini surga di sini adalah ini, atau yang dimaksud dengan neraka di sini adalah neraka tertentu. Tidak, karena beliau sudah tahu. Misalnya ketika kita mendengar hadis Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya, ada suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa. Apa hukumnya seorang suami mencium istrinya ketika berpuasa? Rasulullah SAW melarang. Dalam kesempatan lain, ada orang yang lain yang bertanya kepada beliau, bertanya apa hukumnya? Pertanyaan yang sama, seorang laki-laki suami mencium istrinya ketika berpuasa. Rasulullah SAW membolehkan. Kalau kita mendengar satu hadis saja, kita mungkin akan menganggap ini ajaran Nabi, ini adalah sunnah. Berarti suami mencium istri dalam keadaan berpuasa itu tidak mengapa, atau hadis yang sebaliknya, berarti tidak boleh. Padahal itu konteksnya berbeda. Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang yang berbeda, kondisi dan latar belakang orang itu berbeda. Hal-hal seperti ini, hadis-hadis seperti ini ditaufikkan, dikumpulkan oleh para ulama bagaimana sebenarnya pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis seperti ini. Atau misalnya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ayul islami khair, ayul amali afdal, ibadah apa yang paling utama, Rasulullah SAW ditanya beberapa kali dan jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Karena yang bertanya berbeda. Ada kalanya beliau menjawab al-jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah ibadah yang paling utama. Terkadang pernah beliau menjawab dengan as-salatu fi waqtiha, salat di waktunya itu adalah yang paling utama. Ada kalanya beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Hal ini menunjukkan apa? Apakah agama Islam ini bukan satu? Bukan. Karena Rasulullah SAW sedang memberikan pengarahan kepada masing-masing orang dengan ibadah yang paling utama untuk orang-orang tersebut. Karena beliau tahu latar belakang orang-orang itu. Orang yang punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tua, maka beliau akan mengarahkannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang mungkin tidak punya orang tua, maka beliau akan mengarahkan orang itu untuk berjihad fisabilillah. Orang yang tidak punya kekuatan untuk berjihad, maka beliau akan mengarahkannya untuk sholat tepat waktu dan seterusnya. Jadi jawaban Rasulullah SAW yang kita sampai ke kita dalam bentuk hadis-hadis itu, beliau sampaikan dalam kondisi-kondisi yang kita harus paham bagaimana latar belakang hadis itu disampaikan, kepada siapa hadis itu diucapkan. Jadi kalau kita tidak memahami hal tersebut, maka yang terjadi kita seolah-olah sedang mengamalkan ajaran agama. Kita menganggap bahwasanya kita mengamalkan hadis, tapi sebenarnya bukan ajaran Islam yang kita amalkan. Karena apa? Karena hadis itu bukan untuk kita, tidak tepat kita gunakan untuk kita, atau pemahaman terhadap hadis itu salah karena kita belum memahami latar belakang permasalahan itu dengan benar. Contohnya dalam masalah akidah. Ada contoh lain dalam masalah fikih yang disebutkan oleh mu'alif. Dalam masalah fikih misalnya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la tasumu yaumas sabti illa fima furidu alaikum. Jangan kalian pernah berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang fardu saja. Jadi ini larangan secara umum. Puasa hari Sabtu itu tidak boleh kecuali puasa fardu. Maka puasa sunnah tidak boleh. Bahkan larangan ini ditegaskan, wa illam yajid ahadukum illa auda inab aw lihaa syajar falyamussahu. Kalaupun tidak ada makanan apapun yang kalian miliki, kalian hanya menemukan kulit kurma atau bahkan mungkin batang pohon, maka gigit saja.
Tujuannya apa? Agar tidak berpuasa, agar batal puasanya. Pokoknya puasa hari Sabtu itu tidak boleh. Kalau kita melihat hadis ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya puasa sunnah di hari Sabtu itu tidak boleh. Berpuasa sunnah di hari Sabtu itu hukumnya haram. Kalau melakukannya berdosa. Karena ditekankan, bahkan kalau tidak punya makanan, bukan hanya sekedar niat untuk tidak berpuasa, tapi diperintahkan untuk makan apapun yang ada. Nggak ada air, nggak ada apapun, hanya dapat batang pohon digigit biar tidak menjadi puasa. Ini pemahaman hadis ini, dan ada sebagian orang yang memahami hadis ini dengan pemahaman seperti itu, sehingga menyatakan bahwasanya puasa apapun kalau bukan puasa wajib maka tidak boleh berpuasa pada hari Sabtu, karena ini zahir hadisnya. Padahal kalau kita lihat para ulama dari 4 mazhab misalnya, tidak ada yang menyatakan hal seperti itu. Tidak ada yang melarang berpuasa hari Sabtu dengan pemahaman seperti itu. Kenapa? Alasannya karena mereka memahami dalil-dalil itu secara menyeluruh, tidak hanya mengambil kesimpulan hukum hanya dari hadis ini saja. Ada hadis-hadis lain yang menyebutkan, misalnya ketika Rasulullah SAW menyarankan kepada seorang sahabat untuk berpuasa, dia kuat untuk berpuasa, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW untuk minta izin kepada beliau untuk puasa terus. Rasulullah SAW memberikan beberapa saran yang sampai akhirnya beliau bersabda, fasum yauman wa aftir yauman, puasa sehari, berbuka sehari. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. Ini adalah puasa Daud, puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis ini menunjukkan kesimpulan bahwasanya orang yang berpuasa Daud pasti dia akan ada masanya dia berpuasa di hari Sabtu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa hari Sabtu itu tidak seluruhnya dilarang seperti yang dipahami dari hadis yang pertama. Puasa sunnah, puasa Daud, kalau sekarang hari Senin puasa, nanti Rabu puasa, kemudian pada pekan yang akan datang pasti dia akan puasa Kamis, kemudian puasa Sabtu. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti puasa hari Sabtu itu boleh. Hadis yang lain misalnya Rasulullah SAW bersabda, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu. Ketika Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa di hari Jumat, beliau mengecualikan, kecuali jika kamu berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sehari setelahnya. Jadi jangan puasa hari Jumat kecuali Kamisnya juga berpuasa, atau setelahnya hari Sabtunya juga berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah dari Sabtu berarti boleh. Seperti juga sabda Rasulullah SAW kepada istri beliau Juwairiyah, ketika beliau mendapati istrinya puasa di hari Jumat, beliau bertanya, asumti amsi, kemarin Kamis puasa atau tidak? Dia menjawab tidak. Turidini antasumi ghadan, Sabtu besok mau puasa atau tidak? Dia menjawab tidak. Fa'aftiri, kata Rasulullah SAW, kalau enggak berarti jangan berpuasa sekarang hari Jumat. Berarti kesimpulannya, mafhumnya, kalau dia puasa besok juga, jadi Jumat dan Sabtu, berarti puasa itu boleh. Berarti Sabtu ini boleh sebenarnya digunakan untuk berpuasa. Hadis-hadis yang lain seperti hadis-hadis tentang keutamaan puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa-puasa yang lain, pasti akan ada suatu waktu dia bertepatan dengan hari Sabtu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang pahala-pahala puasa itu, pahala yang besar. Jadi tidak mungkin di satu tahun tidak boleh berpuasa karena hanya bertepatan dengan hari Sabtu. Maka kesimpulan yang benar tentang hukum berpuasa hari Sabtu bagaimana? Sebagian ulama menyatakan bahwasanya hadis itu lemah. Jadi hadis itu tidak bisa digunakan sebagai dalil. Hadis yang melarang tentang puasa hari Sabtu. Maka puasa hari Sabtu itu boleh, mau puasa sunnah apapun. Sebagian ulama yang mensahihkannya menyatakan bahwasanya yang dilarang dalam hadis itu adalah mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, menyebutkan bahwasanya yang dilarang dalam hadis ini adalah mengkhususkan hari Sabtu saja untuk berpuasa, karena hadis-hadis yang lain menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Dan ini
yang kita dapati dalam fikih mazhab-mazhab fikih yang ada. Tidak ada yang menuju pada kesimpulan yang melarang puasa sunnah secara mutlak pada hari Sabtu. Jadi ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita tentang apa kesalahan mendasar dalam memahami agama, baik fikih ataupun dalam bidang yang lain. Kesalahan yang mendasar alasannya adalah karena memahami agama hanya berdasarkan pada 1-2 dalil saja. Maka kalau kita mendapati satu ayat, kita mendapati satu hadis, kita baru mendengar atau kita baru membaca, bagaimana solusinya? Jangan langsung dipraktekkan, apalagi dipraktekkan dengan pemahaman sendiri. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat dan hadis tersebut. Kita baca tafsir para ulama terhadap ayat itu, kita pahami penjelasan para ulama terhadap hadis itu. Karena para ulama ketika menjelaskan tentang satu ayat atau satu hadis, mereka akan mengkaitkan dengan dalil-dalil yang lain, sehingga kesimpulan yang mereka berikan itu sudah merupakan hasil dari ijtihad, hasil dari menyatukan semua dalil yang ada kemudian disampaikan. Misalnya, ternyata hadis yang kamu baca ini adalah hadis yang mansukh, sudah tidak berlaku, atau hadis ini adalah hadis yang am, yang umum, yang ditaksis, ada pengkhususan dengan dalil yang lain, atau hadis ini adalah hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad, ditakyid dengan dalil yang lain. Jadi itu yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Ada beberapa contoh yang lain yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Bukan hanya dalam masalah akidah dan fikih saja orang itu banyak melakukan kesalahan dalam memahami agama, tapi dalam aspek yang lain, dalam dakwah, dalam adab juga bisa jadi salah memahami agama karena kesalahan dalam hal ini. Jadi memahami agama hanya berdasarkan 1-2 dalil saja. Jadi ini yang kita kaji dalam kesempatan kali ini tentang kesalahan mendasar dalam memahami fikih. Kenapa orang itu bisa salah dalam pemahaman agamanya atau bahkan tersesat, bagaimana Khawarij dan Murji'ah yang tersesat dalam memahami agama padahal mereka mendasarkan pemahaman mereka pada Al-Quran dan juga hadis. Alasannya adalah karena memahami agama hanya berdasarkan sebagian ayat saja. Maka kita ketika kita mengkaji ilmu fikih, kita mengkaji dalil, tidak boleh kita untuk mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang kita baca itu secara langsung. Makanya dalam ilmu usul fikih atau dalam hadis tentang fikih disebutkan bahwa seorang ulama itu menyimpulkan hadis itu setelah berijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki untuk mencari satu kesimpulan. Jadi bukan hanya sekedar memahami satu ayat, satu dalil kemudian dipraktekkan atau digunakan, tapi harus disimpulkan dari keseluruhan dalil yang ada. Ini saja yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjalankan apa yang disukai oleh Allah, apa yang dicintai olehnya, dan menjauhi apa yang dibenci olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dengan pemahaman yang benar, bagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan para pengikut mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.